Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Dr. Fikri. Ini lagi di airport kita mau flight ke Jakarta. But unfortunately kurang beruntung ya. Sayangnya penerbangan delay. Dari yang awalnya 5.15 PM sore geser 50 menit. Jadi 18.05. Ya, ini sambil nunggu kita mau live ya. Live bikin video karena sudah lumayan lama kita nggak bikin video nih. Judul pada sore hari ini yaitu Fufu Fafa dan dunia mental yang berubah. Jadi beberapa minggu lalu lah kan suka buka Twitter buka Twitter ternyata lagi rame nih Fufu Fafa. Kita bingung juga apa maksud dari Fufu Fafa ini. Nah, ternyata ada akun Twitter yang bernama Fufu Fafa yang banyak postingannya 2014 disoal lagi dan diungkit lagi, yang diasosiasikan, dihubung-hubungkan dengan Gibran Rakabuming Raka, yaitu wapres terpilih, anaknya Presiden Jokowi. Nah, ya intinya bagi sebagian netizen di X-Land, dulu kan Twitter Land, sekarang sudah X-Land, itu dianggap paradoks dan nggak bagus lah kira-kira kan ada, karena secara radikal memang menyerang beberapa person yang ada kaitannya dengan presiden terpilih hari ini, Prabowo Subianto. Meskipun memang kejadian itu di tahun 2014, itu yang saya lihat tweet-tweetnya di tahun 2014. Nah, dikaitkan dengan tadi saya sampaikan, diasosiasikan dengan sosok Gibran Rakabuming Raka. Nah, satu terkait itu saya nggak mau masuk di isu itu ya. Nah, sikap politik saya tetap dari dulu sampai sekarang menolak politik dinasti. Itu sikap moral politik yang yang saya pegang sejak dulu. Jadi terkait pencalonan Gibran, saya juga nggak setuju. Ya, bukan hanya Gibran, di level nasional, di level provinsi itu anak gubernur, level kabupaten kota, anak bupati, anak wali kota, istri dan lain sebagainya. Bagi saya kurang sepakat ya kalau rezim pemerintahan di semua level mendorong anaknya dan istrinya, family, kerabat dekatnya untuk terjun ke politik. Ya, karena tadi dinasti politik dan pasti ada subjektivitas di situ yang menyebabkan nggak fair, nggak adil. Kompetisinya nggak fair, nggak adil. Karena infrastruktur kekuasaan dan pemerintahan digerakkan sadar tidak sadar untuk anaknya, istrinya, kerabatnya, maksudnya. Itu posisi saya. Soal calon Gibran saya nggak setuju. Nah, terkait Fufu Fafa 2014, 2019, sekarang 2024. Ya kira-kira 10 tahun lalu lah. Nah, 10 tahun lalu. Nah, bagi saya, ini nggak mau bela ya, tapi saya orang yang nggak mau menghakimi orang dari masa lalunya. Kenapa begitu? Karena premisnya dunia mental itu berubah.
kepribadian itu berubah dan semuanya berubah, nggak ada yang nggak berubah. Makanya dalam konsep agama dikasih obatnya taubat. Kenapa ada taubat? Karena Tuhan tahu manusia ini berubah. Kalau Tuhan memiliki pengetahuan bahwa manusia nggak akan berubah, maka nggak ada konsep tobat. Kenapa konsep tobat itu diberikan? Ya karena dia tahu, sang pencipta ini tahu bahwa manusia itu, makhluk itu berubah. Nah, kalau kita belajar teori evolusi, Darwin evolusi, biologi, bahwa segala sesuatu itu bertumbuh, berkembang. Maka kalau dia bertumbuh dan berkembang berarti dia berubah. Tidak hanya biologi, tapi kosmologi. Alam semesta pun bertumbuh dan berkembang, artinya dia berubah, nggak ada yang tetap. Nah, kalau prinsipnya berubah, maka penghakiman atau penilaian kita, judgement kita itu tidak semestinya berdasarkan past event atau kejadian-kejadian di masa lalu gitu. Karena dunia mental itu sudah nggak ada. Orang buruk bisa jadi baik, orang baik bisa jadi buruk. Contohnya banyak sekali contohnya ya. Nah, karena nggak fair kita menghakimi kejadian hari ini berdasarkan peristiwa masa lalu, masa lampau. Nah, menghukum mungkin secara moral, menghukum. Kalau itu ada kaitan dengan pidana dan lain sebagainya, silahkan. Tapi kalau kita mau menghakimi, mau mengamputasi hak orang hari ini karena kejadian masa lalu, itu nggak fair. Karena tadi hukum besinya adalah dunia mental itu berubah, everything change. Maka ada istilahnya kaum progresif ya, kaum yang berubah, kemajuan. 1 jadi 2, 2 jadi 3 sampai seterusnya. Kayak pohon, dari kecil jadi besar, menyusut. Hewan pun begitu, artinya berubah. Yang paling real dari perubahan itu adalah faktor pertumbuhan dan perkembangan. Ada orang baik di masa lalu, tapi hari ini jadi buruk, berubah. Nah, ada orang yang dulunya buruk, hari ini baik, berubah. Perubahan ya. Dalam teori lingkungan pun begitu, bahwa perilaku dunia mental kita itu dipengaruhi oleh lingkungan, dan karena lingkungan berubah sebagai sebuah faktor stimulus, maka perilaku di dunia mental pun kita berubah karena faktor stimulusnya ini berubah, mengkoreksi. Stimulus behavior, stimulus respon itulah behavior. Stimulusnya berubah, responnya berubah. Behavior is deterministic. Tidak sepenuhnya begitu, tapi hukum ini ada. Jadi tidak 100% behavioris, tapi faktanya variabel behavioris itu ada. Prinsip behavioris itu tetap ada. Stimulus respon yang sifatnya otonom. Nah, dalam lingkungan yang berubah, perilaku itu pasti berubah. Nah, begitu. Jadi demikian ya. Soal fufu fafa, saya not fair menghakimi orang hari ini dengan gambaran kepribadian dia di masa lalu. Nah, dan karena Fufafa ini dikaitkan dengan sosok Gibran Raka Buming Raka yang tak lain adalah Wapres terpilih, sejak awal positioning saya tegas, ya saya nggak sepakat ada anak dinasti, anak penguasa itu maju bertanding karena sudah nggak fair pasti. Tapi supaya kita adil sejak pikiran, ayo kita kritik. Kalau kita nggak setuju Gibran, Kaisang, Bobi, maka kita juga harus nggak setuju anak gubernur, anak bupati, dan anak wali kota untuk ikut dalam kompetisi demokrasi lewat pemilu, apakah itu pemilu presiden, pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah, gitu. Karena nggak fair lagi kalau kita hanya menyerang orang-orang tertentu sementara dalam lingkaran kita berbuat demikian. Nah, itu maksud saya. Kalau kita mau fair itu, nah
Dan supaya lebih konkret, tidak hanya bicara soal etis dan etis, moral dan moral yang sifatnya abstrak, ayo dituangkan dalam bentuk regulasi tertulis, peraturan undang-undang kah, peraturan pemerintah kah, atau peraturan turunannya yang melarang atau yang mengatur soal pencalonan anak-anak pejabat ini, anak presiden, anak gubernur, dan anak bupati wali kota, anak kepala desa juga. Nah, mendingan dibuat aturan yang melarang supaya ada kompetisi yang fair. Itu, oke? Jadi itu dulu sore hari ini, 10 menit cukup lah. Fufu Fafa, siapapun itu, ya kita mau bilang at the time, di waktu itu cuitan-cuitannya nggak oke banget. Nah, tapi karena ini sudah 10 tahun setelah itu, 2014, 2019, 2024, 5-10 tahun, nah kita juga mau bilang bahwa everything change, semua itu berubah dan tidak fair kita hakimi orang berdasarkan masa lalunya. Karena prinsipnya nobody perfect, so ayo kita nilai dia punya current situation hari ini, yang present hari ini. Nah, kalaupun masa lalunya ada unsur-unsur yang berkaitan dengan pidana dan lain-lain, ya silakan ditempuh jalur hukum. Tapi bagi saya menghakimi masa lalu itu sangat tidak fair, apalagi menghakimi masa lalu terhadap situasi hari ini. Bisa jadi yang dulu baik sekarang buruk, yang dulu buruk rupa sekarang sudah menjadi baik rupa. Terima kasih, saya Dr. Viku, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.